Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Araisyah Radhi Pasha, NIM 23108610006, Departemen Ilmu Komunikasi, kelas C. Di sini saya akan mereview materi tentang konsep, definisi, proposisi, dan kesalahan berpikir. Konsep adalah abstraksi visual dari suatu gagasan atau gambaran umum atau abstrak suatu hal. Fungsi konsep sangat beragam, namun pada umumnya konsep mempunyai fungsi yang memungkinkan seseorang untuk lebih memahami sesuatu karena hakikat konsep mudah dipahami. Definisi adalah penentuan pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, padat, dan tepat pada makna yang disampaikan sehingga makna yang disampaikan dapat dimengerti secara jelas. Terdapat dua unsur yang terkandung dalam definisi. Yang pertama ialah definiendum. Definiendum adalah istilah yang akan dijelaskan atau dalam artian lain dapat dikatakan sebagai simbol-simbol yang harus diberikan penjelasan batasannya mengenai makna apa saja yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ialah definiens. Definiens adalah uraian atau penjelasan makna yang terkandung di dalam definiendum. Genus dan differentia adalah pembagian dari definiens. Genus adalah bagian yang menunjukkan jenis definium yang akan didefinisikan, sedangkan differentia atau pembeda ini merupakan bagian yang mampu membedakan antara definiendum satu dengan definiendum yang lainnya. Menurut Rasser, terdapat dua tujuan dalam pembuatan definisi. Yang pertama ialah tujuan umum. Tujuan umum memfasilitasi komunikasi yang mana tujuan ini membantu proses komunikasi agar berlangsung secara sederhana dan lebih jelas. Yang kedua ialah tujuan khusus. Definisi yang tepat, definisi yang digunakan ketika sesuatu istilah tersebut memiliki arti yang khusus. Dalam logika, definisi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu definisi nominal dan definisi real. Definisi nominal mengarah pada asal-usul sebuah kata, sinonim, dan hasil perubahan. Definisi ini sangat bermanfaat karena menjelaskan arti sebuah kata dan dapat mencegah kesalahpahaman. Cara yang dapat digunakan untuk merumuskan definisi nominal adalah yang pertama, sinonim atau terjemahannya. Yang kedua, definisi dalam kamus. Biasanya, jika ingin mengetahui arti suatu definisi dari sebuah kata, kita dapat mencari arti tersebut di dalam kamus. Yang ketiga ialah menguraikan asal-usul istilah. Selanjutnya ialah definisi real. Definisi real mengarah kepada keseluruhan ciri khas, sifat, tujuan, dan keberadaan. Definisi real terdiri dari atas definisi logis atau esensial, definisi deskriptif, definisi final, dan definisi kausal, kasu. Menurut Bakri, sebuah definisi harus memenuhi aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dibolak-balik dengan hal yang didefinisikan. Definisi harus sama persis seperti hal yang dapat didefinisikan. Yang kedua, definisi harus lengkap. Definisi yang baik dapat menjelaskan suatu objek dengan jelas dan rinci sehingga jelas perbedaan antara suatu objek dengan objek yang lainnya. Yang ketiga, definisi sebisa mungkin menggunakan kalimat positif dan tidak menggunakan kalimat yang negatif. Yang keempat, objek yang didefinisikan harus tidak masuk ke dalam sebuah definisi. Yang kelima, definisi harus benar-benar menjelaskan dengan menyebutkan penjelasan dengan terperinci dan menghindari penggunaan kata yang dapat menimbulkan kerancuan. Yang keenam, definisi harus tepat perumusannya, tidak boleh lebih luas atau sempit dari objek yang didefinisikan.
Yang terakhir, yang ketujuh, definisi tidak menggunakan bahasa kiasan atau mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih sederhana karena itu dapat menyulitkan orang lain dalam memahaminya. Membuat definisi yang benar dapat memudahkan kita dalam menjelaskan suatu objek dan memudahkan kita dalam menyampaikan ide-ide kita kepada orang lain sehingga dapat mudah dipahami dengan tepat. Proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Unsur-unsur dari proposisi adalah term sebagai subjek, term sebagai predikat, copula, dan kuantor. Kesalahan berpikir. Kesalahan penalaran dalam logika disebut juga sesat pikir atau logical fallacy. Dalam logika, kesalahan penalaran atau kesesatan dimaknai sebagai kekeliruan berpikir yang menyebabkan argumen yang dikembangkan menjadi tidak benar. Jenis-jenis kesalahan berpikir. Yang pertama ialah kesalahan formal. Kesalahan formal adalah bentuk jenis kesalahan berpikir yang disebabkan pelanggaran kaidah-kaidah atau prinsip yang berlaku dalam logika. Yang kedua ialah kesalahan relevansi, yaitu kesalahan penalaran yang disebabkan oleh pernyataan yang melanggar prinsip penalaran logis. Yang ketiga ialah kesalahan bahasa. Kesalahan penalaran dapat disebabkan penggunaan bahasa. Kesalahan ini dapat terjadi karena salah dalam memahami makna kata. Dapat juga karena salah memilih kata yang tepat sesuai dengan konteks kalimatnya. Dalam menghindari kesalahan berpikir dapat dilakukan dengan realisasi keluasan dan keanekaragaman penggunaan bahasa untuk kita memanfaatkan dan memperoleh kesimpulan yang benar dari sebuah argumen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.